Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Faris Kaza Alim Sayendra dalam program belajar matematika dari rumah. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang operasi campuran bilangan negatif dan positif. Untuk lebih lanjutnya kita minta kepada Dr. Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika Dr. Anduyandra MSc. Oke, terima kasih kepada Ananda Faris Raza Alim Sayendra. Kita berjumpa lagi dalam program belajar matematika dari rumah. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas operasi campuran bilangan negatif dan positif. Jadi dalam operasi campuran ini nantinya kita akan lihat tercampurnya bilangan positif dan negatif, apakah itu melibatkan dua bilangan atau tiga bilangan dan seterusnya. Nah, sebelum kita masuk, ada pertanyaan yang menarik yang kita dapati rekan-rekan Faris mengalami kesulitan dalam melaksanakan operasi penjumlahan bilangan positif dan negatif, terutama kalau tidak bisa dilakukan menggunakan operasi garis bilangan. Karena penjumlahan yang sudah dilakukan itu sudah bersifat puluhan dan ratusan. Sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan garis bilangan. Nah, untuk itu pada episode kali ini kita akan memberikan cara yang termudah untuk menjawab soal-soal seperti yang dimaksudkan pada episode pada pertanyaan-pertanyaan yang telah kita lakukan kita lakukan pada episode sebelumnya, terutama dalam mengatasi jika terdapatnya operasi bilangan yang melibatkan bilangan-bilangan yang besar. Oke, oleh sebab itu kita akan coba lihat bagaimana cara yang termudah dan yang terbaik. Nah, sekarang kita lihat pertama Ananda Faris. Coba kita lihat pertama ini. Ada contoh-contoh soal nantinya yang bisa kita simpulkan bagaimana cara termudah. Contoh misalnya min 3 tambah 4 sama dengan 1. Oke. 4 kurang 3 sama dengan 1. Minus 4 tambah 3 sama dengan minus 1. 3 kurang 4 sama dengan minus 1. Nah, apa yang kita lihat di sini? Yang pertama kita lihat adalah jika terdapat tanda yang berlawanan. Contoh misalnya min 3 dan plus 4. Jadi tandanya berlawanan nih Anda Faris. Oke, nampak? Di bawah juga plus 4 dan minus 3. Positif 4 dan negatif 3 juga berlawanan. Tanda 4 ini positif meskipun tidak dibuat tanda positifnya. Oke. Nah, ini juga minus 4 tambah 3. Artinya 4-nya negatif dan 3-nya positif. Ini juga positif 3 kurang 4. Jadi artinya apa? Kalau dia terdapat tanda yang berlawanan, caranya dikurangkan. Tanda mengikut pada angka terbesar. Contoh, Nana Faris, contoh. Min negatif 3 tambah 4. Di sini kan berlawanan. Tanda yang paling besar adalah angka paling besar 4. 4 bertanda positif. Jadi kalau dia berlawanan tanda kita kurangkan. 4 kurang 3 adalah 1. Jadi hasilnya positif atau negatif? Positif. Positif. Kenapa? Karena angka positif lebih besar daripada angka negatif. Oke. Contoh berikut. Positif 4 walaupun tidak terbuat positif. 4 positif 4 dikurang 3. Sama dengan 1. Kenapa? Tandanya juga berlawanan. Kalau berlawanan, kita kurangkan. Coba lihat Nanda Faris sekarang min 4 tambah 3. Min 4 tambah 3 tandanya berlawanan atau tidak? Berlawanan. Berlawanan.
Jadi kalau begitu dikurangkan. Jadi cara mengerjakannya 4 kurang 3. Hasilnya positif atau negatif? Tentu negatif. Kenapa negatif? Karena angka yang terbesar adalah negatif. 3 dikurang 4 juga begitu, tandanya berlawanan. 3-nya positif, 4-nya negatif, maka caranya dikurangkan. Angkanya negatif atau positif? Tentu negatif. Kenapa negatif? Karena angka negatif lebih besar daripada angka positif. Oke, bagus. Jadi kesimpulannya, kalau terdapat tanda yang berlawanan, kita kurangkan. Hasilnya mengikut kepada tanda angka yang besar. Oke, nah berdasarkan ini, coba kita tes soal di bawah. Pak Faris, kita tes ya. Min 23 tambah negatif 33 tambah 4. Tandanya sama atau berlawanan, Faris? Berlawanan. 23 tandanya Negatif. 44 tandanya Positif. Jadi caranya tentu kita kurangkan. Caranya 44 dikurang 23. Hasilnya positif atau negatif, Faris? Positif. Kenapa positif? Karena angka positif lebih besar daripada angka negatif. Good. Oke. Soal nomor 2. 14 kurang 53. Tandanya berlawanan atau tidak, Nanda Faris? Berlawanan. 14 tandanya berapa? Positif. 53 tandanya Minus. Negatif. Oke. Jadi caranya dikurangkan. Berarti 53 dikurang 14. Hasilnya positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Karena angka negatif lebih besar daripada angka positif. Bagus, karena 53 angka yang besar daripada 14 dan 53 tanda negatif, maka dia ikut ke tanda negatif. Lanjut, Baris. Minus 74 tambah 123. Ini berlawanan atau sama tandanya, Nanda Baris? Berlawanan. 74 tandanya? Negatif. 123 tandanya? Positif. Jadi caranya dikurangkan. 123 dikurang 74. Hasilnya adalah positif atau negatif? Positif. Kenapa harus positif? Karena angka positif lebih besar daripada angka negatif. Tos. Oke. Berikut 850 dikurang 750. Tandanya berlawanan atau sama, Faris? Berlawanan. 850 tandanya? Positif. 750 tandanya? Negatif. Jadi caranya 850 dikurang 750. hasilnya harus positif. Kenapa harus positif? Karena angka positif lebih besar daripada angka negatif. Oke. Berarti kita simpulkan, coba Faris simpulkan bagaimana jadinya. Kalau terdapat tanda yang berlawanan, caranya dikurangkan, tandanya mengikut kepada besar. Jadi kalau angka yang besar positif, harusnya hasilnya juga positif. Kalau angkanya nanti negatif, maka dia yang besar negatif, hasilnya juga negatif. Jadi kalau berlawanan dikurangkan. Tanda mengikut kepada angka yang paling besar. Bagaimana Faris kira-kira bisa memahami atau tidak? Bisa. Jadi tidak ada lagi kendala walaupun tidak bisa menggunakan garis bilangan. Oke. Nah sekarang kita masuk yang kedua, Faris. Bagaimana kalau tandanya itu sama? Ini dia. Kita lihat sama tandanya, Faris. Minus 3 negatif 3 dikurang 4. Tandanya sama-sama negatif. 3 tandanya negatif, 4 juga tandanya negatif. Hasilnya negatif 7. Negatif 4 dikurang 3 juga negatif 7. Positif 4 tambah 3 hasilnya 7. 3 positif 3 tambah 4 juga hasilnya 7. Apa artinya nih Faris? Artinya kalau tandanya sama, maka jumlahkan saja. Angkanya mengikut angka yang muncul tadi. Contoh misalnya negatif 3 dikurang 4. Karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya juga negatif. Min 4 kurang 3, tandanya sama. Karena sama dijumlahkan saja. Min
4 tambah 3, 7. Hasilnya kenapa negatif? Karena tandanya negatif kedua-duanya. Bisa Pak paham? Bisa. Kita coba contoh. Jadi kesimpulannya, tanda sama, jumlahkan. Tanda mengikut kepada tanda yang ada. Nah, oke? Halo, bagaimana Paris? Bisa paham? Bisa. Jadi pertama tadi kalau dia berlawanan kita apakan? Kita kurang. Tandanya mengikut kepada Besar. besar. Kalau dia sama, caranya dijumlahkan. Tandanya mengikut kepada tanda yang dalam soal tadi. Kalau negatif, hasilnya negatif. Oke, Paris? Contoh misalnya Paris, negatif 23 kurang 44. Hasilnya adalah minus 69. Kenapa minus 69? Jumlahkan saja. Salah ini 6 minus 67. Hati-hati ya, salah soal. Jadi ada salah soal juga rupanya sesi kita pada hari ini. Min 23 kurang 44 minus 67. Kenapa dia dijumlahkan Paris hasilnya Paris? Karena tandanya sama. Tanda 23 negatif, 44 juga negatif, maka dijumlahkan saja angkanya mengikut kepada negatif. Lanjut Paris. Minus 14 dikurang 53. Tandanya sama atau berlawanan Paris? Sama. 14 tandanya negatif. 53 tandanya negatif. Jadi caranya bagaimana Paris? Dijumlahkan. Dijumlahkan, hasilnya harus negatif. Negatif. Kenapa negatif? Karena tandanya negatif. Oke, Paris mantap. Oke, terus sama dengan di bawah juga begitu juga, minus 74 kurang 123. Artinya juga karena sama-sama negatif, maka dijumlahkan saja. 74 tambah 123, 197. Tandanya negatif. Oke, Paris, di bawah Paris. Di bawah negatif 850 dikurang 710. Dan caranya bagaimana Paris caranya? Oke, yang terakhir caranya. Coba Paris jelaskan caranya bagaimana? Caranya 850 ditambah 750. Oke. Sama dengan minus 1600. Kenapa harus minus? Karena angka dalam soal menggunakan tanda negatif. Oke, jadi mudah bukan? Hanya dua saja kita ingat. Kalau dia berlawanan, kita kurangkan. Kalau dia tandanya sama, kita jumlahkan. Kalau di tandanya berlawanan, hasilnya ngikut kepada tanda bilangan terbesar. Nah, itu. Nah, sekarang Paris ingat bentuk-bentuk khusus yang telah kita pelajari minggu yang lalu? Bentuk khusus ingat enggak? Bentuk khusus. Apa? Seperti apa bentuk khusus? Kalau Paris masih ingat. Ada dua ya. Kalau positif negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Kalau negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Nah sekarang, kalau dalam soal ada tanda khusus, Paris selesaikan tanda khusus dulu, baru dioperasikan. Contoh misalnya Paris. Negatif 6 tambah negatif 3. Coba lihat Paris, ada nggak tanda bentuk khusus di sini? Ada. Yang mana? Yang minus 3. Plus dengan minus. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, Paris sederhanakan dulu menjadi minus 6 kurang, negatif 6 kurang 3. Sekarang Paris lihat, tandanya sama atau berlawanan Paris? Sama. Sama. Kalau sama diapakan Paris? Dijumlahkan. Tandanya positif atau negatif Paris? Negatif. Kenapa harus negatif? Karena angka dalam soal adalah negatif. Yes. Jadi kalau ada tanda khusus, selesaikan dulu tanda. Contoh kedua, ada nggak tanda khusus? Ada. 8 dikurang negatif 9. Ingat, negatif ketemu negatif jadi positif. Makanya soal berubah 8 tambah 9. 8 tambah 9 nggak dapat juga, keterlaluan. Masa udah kelas 6 nggak usah dibantu 17. Oke. Contoh ketiga.
minus 120, negatif 124 dikurang negatif 34. Apakah di sini ada tanda khusus, Nek Paris? Ada. Jadi yang mana tanda khususnya? Negatif ketemu negatif. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, disederhanakan dulu soalnya menjadi min 124 tambah 34. Kenapa ada tanda tambah di sini, Paris? Karena minus dan minus. Ya, oke. Nah, coba Paris selidiki. Apakah soal ini tandanya berlawanan atau tandanya sama? Berlawanan. Oke, kalau berlawanan caranya bagaimana? Dikurangkan. Apa yang dikurangkan? 124 dan 34. Oke, berarti 124 kurang 34. Hasilnya nanti bagaimana, Paris? Negatif atau positif? Negatif. Kenapa negatif? Karena angka paling besar adalah bertanda negatif. Ya, gitu. Jadi, contoh berikut. 67 ditambah negatif 267. Adakah tanda khusus di sini, Paris? Ada. Antara plus dengan minus. Maka soal kita rubah menjadi 67 kurang 267. Saya tanya lagi, apakah ini tandanya sama atau berlawanan, Paris? Berlawanan. 67 tandanya berapa? Plus. Positif. 267 tandanya? Negatif. Jadi caranya bagaimana? Kurang. Yang dikurang apa? 267 kurang 67. Hasilnya positif atau negatif? Negatif. Kenapa harus negatif? Karena angka paling besar tandanya negatif. Oke, jadi karena 267 kurang 67 adalah 200, maka tandanya harus negatif 200. Kenapa? Karena angka yang paling besar bertanda negatif. Sudah 3 kita pelajari hari ini. Kalau dia berlawanan, kurangkan. Kalau tandanya sama, jumlahkan. Kalau ada tanda khusus, selesaikan tanda khusus. Bagaimana, Paris? Mudah tidak, Paris? Mudah, oke. Nah, sekarang muncul pertanyaan berikut. Bagaimana kalau dia terdiri dari lebih dari 2 bilangan? Nah, ini jadi harus kita selesaikan nih, Paris. Kita berikan cara yang paling mudah. Coba sama-sama Paris lihat. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Jika lebih dari 2 tanda, artinya lebih dari 2 bilangan. Oke, yang pertama apa? Selesaikan dulu tanda khusus. Oke, kalau ada tanda khusus. Yang kedua, ikut ke cara yang semula. Kalau dia seluruhnya tandanya sama, jumlahkan. Tapi kalau tandanya yang berbeda, selesaikan dulu 2 bilangan yang di sebelah kiri. Jadi lihat, kalau dia lebih dari 2 tanda, lebih dari 2 tanda ini artinya lebih dari 2 bilangan. Oke? Apa yang harus kita ingat? Pertama, selesaikan dulu tanda khusus. Negatif ketemu positif. Positif ketemu negatif jadi negatif. Negatif ketemu negatif jadi positif. Yang kedua, tandanya sama, jumlahkan saja. Oke. Tapi jika tandanya berlainan, selesaikan dahulu yang di sebelah kirinya. Ini kita bahas satu-satu. Coba lihat. Minus 23, negatif 23, negatif 2 dikurang 3 dikurang 4. Coba Paris lihat soal ini. Tandanya sama atau tidak? Sama. 2 tandanya berapa? Negatif. 3 tandanya berapa? Negatif. 4 tandanya berapa? Negatif. Jadi kalau tandanya sama, jumlahkan saja. 2 tambah 3 tambah 4, 9. Karena tandanya negatif, Paris buat di sini negatif 9. Bagaimana, Paris? Bisa? Oke. Soal nomor 2. 16 kurang 18 tambah 7. Di sini tandanya apakah sama atau berbeda, Paris? Berbeda. 16 tandanya berapa? Positif. 18 tandanya berapa? Negatif. 7 tandanya berapa? Positif. Karena ada tanda yang berbeda, kerjakan dulu yang di sebelah kiri. Mana yang sebelah kiri? Ini dia. Antara 16 kurang 18. Coba lihat.
16 kurang 18 ini tandanya berbeda atau sama? Beda. Jadi kalau berbeda dikurang, berarti hasilnya 18 kurang 16. Jadi 2. Tandanya positif negatif? Negatif. Kenapa negatif? Karena angka 18 lebih besar, tandanya negatif. Maka hasilnya negatif 2. Tambah dengan yang sisanya, tambah 7. Oke, berarti pada tahu caranya? Kerjakan dulu yang di sebelah kiri, selesai kiri baru kerjakan selanjutnya. Oke, berarti selanjutnya negatif 2 tambah 7. Ini tandanya sama atau berbeda, Baris? Berbeda. Berbeda. 2 tandanya? Negatif. 7 tandanya? Positif. Jadi caranya bagaimana? Dikurang. 7 kurang 2. Hasilnya negatif atau positif? Positif. Kenapa harus positif? Karena angka positif lebih besar daripada angka negatif. Jadi hasil akhir dari 16 kurang 18 tambah 7 adalah 5. Jadi ingat caranya, Paris. Kalau semuanya sama, jumlahkan. Tanda mengikut tanda yang ada. Kalau berbeda, kerjakan dulu yang di sebelah kiri. Tapi ingat, kalau ada tanda khusus, selesaikan dulu tanda khusus. Coba lihat contoh kita, Baris. Contoh nomor 3. Ini dulu, sudah tulis. Negatif 35 ditambah 60 dikurang 97. Tandanya sama atau berbeda, Baris? Berbeda. Bagus. 35 tandanya? Negatif. 60 tandanya? 97 tandanya? Negatif. Yes. Berarti kita kerjakan terlebih dahulu ya? Di sebelah kiri. Sebelah kiri. Berarti minus 35 tambah 60. Tandanya sama atau berbeda? Berbeda. Kalau berbeda caranya dikurangkan. Apa yang dikurangkan? 60 dikurang 35. Oke, 60 dikurang 35 hasilnya adalah 25. Tandanya positif atau negatif yang 25? Positif. Kenapa positif? Karena 60 lebih besar, tandanya positif. Setelah Paris kerjakan, lalu ikut yang berikutnya. 25 karena tanda kurang 9. 25 tandanya? Positif. 97 tandanya? Negatif. Berarti dia Warna. kalau berlawanan 97 dikurang 25, dapatnya 72. Tandanya negatif atau positif, Paris? Negatif. Kenapa harus negatif? Karena angka 97 tandanya negatif. Story. Kenapa Paris kok bisa? Selama ini bilang nggak bisa. Kenapa? Ayo. Adakah nampak kemudahan? Ada. Oke, lanjut Paris. Ini yang kita bahas tadi. Kalau terdapat tanda khusus. Coba lihat. Perhatikan tanda khususnya. Negatif 9 dikurang negatif 129 ditambah negatif 24. Kalau seperti ini, jangan kerjakan dulu. Sederhanakan dulu. Berarti negatif 9, negatif menjadi positif. Oke. Lalu dikurang 24. Kenapa dikurang, Paris? Karena positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Jadi soal sekarang min 9 tambah 124 kurang 24. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita kerjakan seperti tadi. Sekarang Paris cek tanda 9 apa? Negatif. Tanda 129. Positif. Tanda 24. Negatif. Tandanya sama atau berlawanan? Berlawanan. Kalau berlawanan bagaimana? Kita kerjakan dari sebelah kiri. Oke. Min 9 tambah 129. Tandanya sama atau berbeda? Berbeda. Kalau berbeda diapakan? Dikurang. Yang dikurang apa? 129 dikurang 9. Hasilnya 120. Tandanya positif atau negatif? Positif. Kenapa harus positif? Karena angka 129 mempunyai tanda positif. Oke. Lalu ikut kurang 24. Ingat dari soal yang masih ada. Oke. 120 kurang 24 tandanya sama atau berbeda? Berbeda. Oke. Berarti caranya 120 dikurang 24, 96. Tandanya positif atau negatif, Pak Des? Positif. Kenapa harus positif? Karena 120 lebih besar daripada 24. Sekarang kita lihat cek soal terakhir, Paris. Coba Paris baca.
30 dikurang minus 85 Negatif 8. negatif 85 dikurang 23. Jadi, apakah di sini ada tanda khusus? Ada. Yang mana? Minus ketemu minus. Oke, jadi 30 tambah 85. Kenapa di sini tambah, Faris? Karena negatif ketemu negatif sama dengan positif. Oke, kurang 23. Sekarang kita cek angkanya satu-satu. 30 tandanya Positif. 85 tandanya Positif. 23 tandanya Negatif. apakah tandanya sama atau berbeda? Berbeda. Kalau berbeda diapakan? Minus 90. 30 tambah 85 apakah tandanya sama? Sama. Sama-sama positif kan? Berarti dijumlahkan biasa. 115 kurang 23. Tandanya sama atau berbeda? Beda. Berarti dikurangkan. Tandanya ikut yang besar, ikut tandanya positif atau negatif? Positif. Kenapa positif? Karena angka 115 mempunyai tanda positif. Mantap. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke soal yang paling ekstrim. Bagaimana kalau dia banyak tandanya? Bilangannya banyak. Nah, seperti ini. Coba, kalau tadi kan 3 bilangan. Sekarang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Coba pada ingat. Langkahnya pertama apa? Kalau ketemu tanda khusus, selesaikan tanda khusus. Kalau tandanya berbeda, selesaikan dulu yang di sebelah kiri. Oke, tandanya sama, selesaikan. Sekarang, dari 5 bilangan ini, apakah ada tanda khusus? Ada. Ada. Yang pertama? Negatif ketemu negatif. Yang kedua? Positif ketemu negatif. Oke, jadi bisa kita kerjakan langsung? Tidak. Belum. Kita sederhanakan. Jadi soalnya berubah menjadi negatif 35. Tambah. Kenapa tambah? Karena negatif ketemu negatif. Oke, di sini kenapa kurang? Karena positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Oke, kurang 23 tambah 10. Kita baca tandanya sama-sama. 35 tandanya, Faris? Negatif. 235 tandanya? Positif. 45 tandanya? Negatif. 23 tandanya? Negatif. 10 tandanya? Positif. Karena dia berbeda, maka selesaikan dulu yang di sebelah kiri. Maka yang kita kerjakan pertama sekali adalah negatif 35 tambah 235. Tandanya berbeda atau sama? Berbeda. Kalau berbeda diapakan? Kurang. Apa yang dikurang? 235 dikurang 35. Tandanya positif atau negatif? Positif. Kenapa positif? Karena angka 235 mempunyai tanda negatif. Positif. Tanda positif berarti positif 200. Terus baru masukkan soal tadi lagi. Kurang 45, kurang 23, tambah 10. Lalu yang berikut apa? Kerjakan lagi yang di sebelah kiri. Ingat, selalu di sebelah kiri. Oke? 200 kurang 45. Tandanya sama atau berbeda? Sama, berbeda. 200 tandanya? Positif. 45 tandanya? Negatif. Jadi caranya? Dikurang. Yang dikurang apa? 200 dikurang 45. Berarti 155. Tandanya positif, negatif? Positif. Karena 200 yang paling besar. Nah, setelah itu kita kerjakan lagi sebelah kiri, Faris. Tidak bisa langsung kerjakan lagi sebelah kiri. Berarti 155 kurang 23 tambah 10. Kerjakan lagi yang sebelah kiri lagi. 115 dan 23. Tandanya sama atau berbeda? Berbeda. 115 tandanya berapa? Positif. 23 tandanya berapa? Negatif. Kalau dia berbeda kita apakan? Kurang. Apa yang dikurang? 125 dikurang 23. Oke, tandanya nanti positif atau negatif? Positif. Kenapa positif? Karena angka positif lebih besar daripada angka negatif. Apakah sudah selesai, Faris? Belum. Ada lagi 10. 132 tambah 10. Tandanya sama atau berbeda? Sama. Sama-sama positif. Hasilnya 142. Jadi hasil akhir dari negatif 35 dikurang negatif 235 ditambah negatif 45 dikurang 23 ditambah 10 adalah 142. Jadi kalau dia semakin banyak, ingat, selesaikan dulu tanda khusus, lalu lihat kalau dia berbeda,
kerjakan terus dulu yang di sebelah kiri. Kerjakan terus sebelah kiri sampai dia menjadi dua bilangan. Oke, bagaimana Faris? Apakah Faris bisa paham? Bisa. Cukup banyak yang kita pelajari hari ini. Kita simpulkan kalau hanya dua bilangan, kalau dia sama dijumlahkan, kalau dia berbeda dikurangkan, kalau dia ada tanda khusus selesaikan dulu tanda khusus, kalau dia bilangannya banyak maka selesaikan dulu yang di sebelah kiri. Oke, saya rasa rekan-rekan di rumah dimanapun berada, permasalahan Ananda Faris dan rekan-rekannya telah kita selesaikan bersama. Jadi kita lihat tadi sama-sama bagaimana Ananda Faris begitu bersemangat, begitu memahami teori. Tidak lagi memerlukan garis bilangan, cukup lihat pola-pola yang ada. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa matematika ini caranya banyak. Meskipun caranya banyak, hasilnya pasti sama. Jadi berpulang kepada Ananda semua, mengikut cara yang mana, apakah cara A, cara B, yang penting diingat hasilnya harus sama. Kalau cara berbeda, hasil berbeda pasti ada yang salah satunya. Tapi kalau ada caranya berbeda, hasilnya sama, pasti betul kedua-duanya. Oke, Ananda semua yang di rumah, tunggu lagi program belajar dari rumah berikutnya bersama Ananda Faris dan bersama saya perwakilan dari Rumah Sakit dan Rumah Singgah Matematika. Oke, kita serahkan kepada Faris, silakan ditutup Faris. Nah, mudah kan teman-teman? Nah, kalau begitu saya dan ayah saya ingin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.